Sebenarnya aku cukup menyesali keputusanku, menyetujui keinginan Claude. Tetapi di sisi lain, semua ini kulakukan agar bisa meraih mimpiku. Aku ingin membuktikan pada Steph kalau aku tidak menjadi pecundang seperti apa yang ia pikirkan, batinku. Sepulang dari restoran, hatiku terus merasa gelisah, memikirkan banyak kemungkinan pahit yang harus kusaksikan tentang Steffi dan pria lain di depan mataku. Aku melewatkan makan malam dan justru menghabiskan waktu di kamar mandi di bawah pancuran air hangat, agar setidaknya kegelisahan hatiku bisa luntur terbawa air. Aku banyak melamun malam itu, dan tidak sedikit pun bisa memejamkan mata. Rasanya sangat sulit untuk menghadapi kenyataan. Sendirian di rumah membuat aku selalu terus membayangkan apa yang akan terjadi jika Steffi masih bersamaku. Wajahnya yang memerah saat kesal pasti akan selalu kutemukan saat aku terbangun setiap harinya. Ketika sedang memikirkan Steffi, terbesit di pikiranku untuk merebutnya kembali. Mungkin dengan begini aku bisa merebut Steph dari pria rubah itu, pikirku. Lalu mulailah otakku bekerja, mencari cara agar bisa mendapatkan dua tujuan dalam satu kali aksi. Semalam aku memikirkan banyak cara dan kemungkinan, hingga akhirnya tertidur di sofa tanpa kusadari. Aku baru bangun ketika Claude menelponku, entah untuk yang keberapa kalinya. "Halo," jawabku lemah. "Kutebak kamu pasti belum siap," jawabnya. Sahutku. "1 jam lagi aku akan sampai di rumahmu. Kuharap kamu tak lupa dengan janji ke rumah John hari ini," balasnya. Rasanya kelopak mataku tertancap beling, yang membuatnya tidak ingin terpejam lagi. Aku segera melihat jam yang berada menggantung tepat di depanku. "Aku siap-siap dulu," balasku, lalu mematikan telepon itu. Aku berlari ke kamar dan mandi secepat yang ku bisa, lalu memilih baju yang pas, kemudian berdandan. Bagian yang paling memakan waktu dari semuanya. Butuh konsentrasi yang tinggi saat aku melakukan semua itu, dan sentuhan terakhir berada pada bibirku, lipstik. Ketika aku baru selesai memasang rambut palsu, suara bel di luar mulai ribut, memenuhi seisi rumah. Aku mengambil sepatu hak tinggiku dan mulai berjalan cepat ke arah pintu. Baju ini membuat aku sulit bergerak cepat, ocehku dalam hati. Ketika membuka pintu, aku sudah melihat Claude bersandar di tembok dengan satu kaki yang terlipat. Kukira aku akan menunggumu berdandan layaknya seorang wanita. "Ledek Claude." "Aku memang sedang menjadi wanita, Claude," sahutku jengkel. Claude pun mengantarku, lalu bergegas pergi. Ketika aku sampai di depan mangsaku, "Aku cukup mengantarmu hari ini. Selebihnya kamu bisa datang sendiri ke sini," ucap Claude. Aku hanya menyatukan ibu jari dan telunjukku membentuk huruf O. Aku masuk ke dalam rumah John dengan hati yang berdegup cukup kencang. Tidak biasanya aku gugup saat bertemu seorang pria, pikirku. Mungkin perasaan itu yang dirasakan oleh banyak wanita saat bertemu dengan orang asing. Sesampainya di dalam, aku melihat banyak ornamen besar yang mengesankan. Rumah itu sangat mewah. 5 menit aku menunggu di ruang tamu. Tiba-tiba John datang dengan mengenakan baju mandinya. "Ayo masuk,"
akan kuajak kamu berkeliling, ajaknya. Aku hanya bisa menelan ludah sambil merapal doa kalau John tidak akan macam-macam denganku. Karena jujur saja, di mataku sebagai Miranda, John terlihat jauh lebih menyeramkan. Kami berkeliling rumah John dengan nuansa krim dan putih di berbagai sudut. Jelas sekali terlihat ornamen besar mencolok yang menandakan kalau dirinya cukup berada. Ini dapurnya, kamu bisa memulai dari sini, ucapnya. Oh, dapur yang cantik, tapi sangat terlihat kalau kamu memang membutuhkan seorang wanita, jawabku. Mungkin sebentar lagi Stevie akan menjadi orang yang tepat, balas John. Maaf jika mengganggu, tapi kupikir Stevie terlihat tak cocok untukmu, sahutku. Sambil mendekat, John melihat ke arahku dengan tatapan bingung. Apa yang membuatmu mengatakannya? Tanyanya. Dia mengorok dan bahkan akan menjilat piringnya setelah makan, jawabku. Bagaimana kamu bisa mengetahui itu? Tanya John, semakin penasaran. Hahaha, semua orang seperti buku yang terbuka untukku, jawabku singkat. Kalau begitu kita sama, balasnya sambil mengusap pundakku. Menerima perlakuan itu membuatku semakin gugup. Itu sebabnya aku tidak berhenti mencari pelayan yang tepat untukku, tambahnya. John sudah menunjukkan semua tempat yang akan menjadi rutinitasku dan meninggalkanku begitu saja hampir setiap malam. Aku melihat Stevie memasuki rumah itu. Aku baru saja mengajak Miranda berkeliling, ucap John sambil memeluk Stevie. Oh, aku hanya mampir sebentar karena baru pulang dari rumah tetanggaku, balas Steve. Apa? Tanya Stevie yang memutar tubuhnya untuk melihat ke arahku. Ada apa? Tanya John. Dia selalu mengatakan kalimat yang diucapkan mantanku sebagai lelucon, jawab Steve. Kenapa dia sangat ceroboh saat memakai sepatu itu, tambahnya. Melihat gelagat Stevie yang mulai mencurigaiku, aku pun akhirnya pamit pulang kepada John. Di perjalanan, aku merasa sangat bahagia karena Stevie mulai memikirkanku, meski semua masih menjadi sebuah teka-teki untuknya. Tidak ada perjanjian kalau aku harus datang ke rumah John setiap hari. Jadi, aku hanya menunggu dia menghubungiku. 2 hari kemudian, John menelponku. Kapan kita akan bertemu lagi, cantik? Tanyanya. Bagaimana kalau malam ini saja? Aku akan menyiapkan makan malam romantis, balasku bertanya. Apa kamu yakin? Apa kita tidak bergerak terlalu cepat? Tanyanya kembali. Aku hanya berpikir kalau aku akan membuatkanmu piye malam ini, sahutku. Baiklah, sampai jumpa nanti malam, balas John, lalu menutup telepon itu. Lagi-lagi, aku harus menyesali hasil keputusanku yang sangat ceroboh. Rumahku tak terlihat seperti tempat untuk seseorang menggelar makan malam romantis. Kalau saja bukan karena ancaman Claude, tidak mungkin aku melakukan semuanya secepat ini, pikirku. Aku mulai merapikan semua baju yang berserakan hampir di seluruh lantai, membuang sampah, membersihkan kaos kaki yang berada di tempat tak terduga. Pantas saja, Stevie selalu marah padaku. Bagaimana bisa satu kaos kakiku berada di lemari pendingin dan satunya berada di tempat pencucian piring, batinku. Butuh waktu 3 jam untukku membersihkan seluruh rumah, kemudian pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan
Aku mengikuti petunjuk dari sosial media yang ternyata tak semudah itu kulakukan. Berkali-kali aku harus membuang makanan yang hangus atau tidak layak untuk dimakan. Tak kusangka memasak akan memakan waktu selama ini. Aku cukup jahat pada Steph karena selalu komplain pada setiap memakan masakannya. Pikirku, di percobaan ketujuh, aku baru berhasil membuat pie dengan tampilan yang tidak terlalu buruk. Setelah itu, aku bergegas merapikan meja, memasang lilin, dan memutar musik romantis. Meja dan makanan sudah siap. Barulah aku mandi, kemudian merias wajahku. Tak lama, suara bel mulai memenuhi seisi rumah. Aku bergegas turun membukakan pintu untuk John. "Kamu terlihat sangat cantik malam ini," ucapnya. Aku hanya bisa berakting tersipu saat mendengar ia memujiku. Belum 1 jam John berada di rumahku, dan kami baru memulai percakapan. Tiba-tiba suara bel mulai berbunyi kembali. "Apa kamu mengundang orang lain?" tanya John. "Paul, ini aku," teriak seseorang dari luar rumah. Suaranya cukup familiar hingga aku menyadari sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tidak, itu ibuku. Bersambung.